Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya pulang ke Jakarta, tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget, ya, karena UGM juga tadi menawarkan, kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang, kita sesama keluarga besar UGM, sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang tuh kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu. Maling Panji, mantan nabi Panji, Fufu Fafa, Roy Suryo. Kalau kawan-kawan gak berani sendirian, pasti ngajak masa. Sebenarnya kamu itu laki-laki apa setengah laki-laki? Loh. Kenapa Mas Suryo? Kenapa Mas? Kok nggak mau lanjut ke Solo Mas? Udah nanggung loh Mas. Masa udah setengah jalan tinggal mutar balik Mas? Kenapa Anda tidak ikut Roy Suryo ke Solo? Ada apa? Hah? Anda takut membawakan UGM itu ke ranah hukum. Anda berbicara, kita ini adalah keluarga besar UGM. Mulutmu enak aja ngomong begitu. Kalau udah ditantangin untuk berbicara secara hukum ya. Menteri Panji ini bilang kalau tidak menemukan ijazahnya Jokowi. Menteri Panji, katanya kamu ini pakar telematika. Lah kok kamu bilang nyari ijazahnya Pak Jokowi di situ tuh nggak ada? Ya jelas nggak ada. Yang namanya ijazah kan dibawa pulang sama pemiliknya toh. Emangnya ijazah Menteri Panji ditinggal juga di kampusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si maling Panji ya. Tentu teman-teman sudah pada tahu siapa yang saya maksud sebagai maling Panji. Dan tidak seperti sesumbarnya beberapa waktu lalu yang katanya usai menggeruduk UGM tanggal 15 akan dilanjutkan menggeruduk rumah Jokowi di Solo pada tanggal 16. Nyatanya si maling Panji langsung balik ke Jakarta. Rupanya dia nggak berani ketemu Jokowi, teman-teman ya. Ternyata selama ini para kaum dungu dengan EQ 78 itu beraninya hanya di belakang saja. Dan kelihatan dia takut jika isu ijazah palsu ini berlanjut ke ranah hukum. Takut dipenjara rupanya ya. Makanya yang bersangkutan langsung kepecirit ke Jakarta. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya pulang ke Jakarta, tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget, ya, karena UGM juga tadi menawarkan, kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang, kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang tuh kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu. Pernyataan si maling Panji usai bertemu pimpinan UGM ya tanggal 15 bulan 4 kemarin ya. Katanya menggeruduk, takut, bilangnya silaturahmi halal bihalal. Diajak ke pengadilan, kepecirit langsung pulang. Selain Pak Jokowi juga mengancam para melalui kuasa hukumnya ya, mengancam para penuduh ijazah palsu itu ke pengadilan. Pihak UGM kemarin juga menantang si Roy Panji ini mempersoalkan isu ijazah palsu itu ke pengadilan, tapi nggak berani. Alah, pret, lanjut. Yang bergerak ke Solo, ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya pulang ke Jakarta, tapi Loh. Kenapa Mas Suryo? Kenapa Mas? Kok nggak mau lanjut ke Solo Mas? Udah nanggung loh Mas. Masa udah setengah jalan tinggal mutar balik Mas? Jangan bikin penasaran orang ya Mas. Kasihan loh Pak Jokowi udah nunggu.
Hai, ya ada kegiatan mendesak di Jakarta yang harus dikerjakan. Jangan menganggaplah Roy Panci ini adalah seorang pengangguran. Walaupun pengangguran nggak punya jabatan, ini pengacara, pengangguran banyak acara. Daripada ke Solo ya kan berakhir, di balik jeruji besi mending pura-pura ajalah ya kan, banyak kegiatan ya. Intinya nggak berani lah ke Solo, aku cuma keluar-keluar doang, biar yang lain ke Solo nggak apa-apa, mereka semua di penjara nggak apa-apa. Si maling panci ya nggak jangan dipenjara lagi katanya. Lanjut lanjut. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya pulang ke Jakarta, tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Kenapa Anda tidak ikut Roy Suryo ke Solo? Ada apa? Hah? Anda takut membawakan UGM itu ke ranah hukum. Anda berbicara kita ini adalah keluarga besar UGM. Mulutmu enak aja ngomong begitu kalau udah ditantangin untuk berbicara secara hukum ya. Kau itu udah membuat citra UGM bobrok ya. Di universitas yang ada di Indonesia ini, bahwa UGM itu adalah pencetak ijazah palsu Pak Jokowi. Kan itu tuduhan kalian. Anda mengatakan kalian itu pembenci mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Yang memalsukan siapa? Ayo katakan siapa yang memalsukan? Siapa yang memalsukan? Kan kalian aja yang menduga. Siapa yang membuat? Kan dia yang memalsukan. Berarti UGM yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, UGM lah yang memalsukan ijazah Pak Jokowi. Makanya bawa dalilnya ke ranah hukum. Jangan Anda ngeles keluarga besar UGM. Kalau kau merasa keluarga besar UGM, cara kalian tidak begitu sama si Rismon itu ya. Rismon Hasiholan Sianipar itu. Kalian itu udah memburuk dan membuat citra UGM itu bobrok. Jadi makanya bawa ke ranah hukum, laporkan itu UGM. Karena UGM lah yang mencetak ijazah palsu Pak Jokowi. Itu sangkaan dan tuduhan kalian, bawa dalilnya. Biar nanti di pengadilan adu data dan fakta, yang benar mana, yang salah mana, yang asli bawa, yang palsu bawa, ya. Sama-sama menunjukkan nanti di sana mana yang asli, mana yang palsu. Jadi jangan ngeles begitu, takut. Sekarang udah datang aja ke Solo, datang aja. Kenapa kau itu tidak datang ke Solo? Kenapa takut indasmu ya? Iya, udah nanti berbicara ya di pengadilan aja sama kuasa hukum Pak Jokowi itu. Itu ibu-ibu itu tahu siapa ibu-ibu itu semua itu, datang aja ke Solo. Mereka itu kan ada menggerakkan itu, atau dari ulama-ulama menggerakkan itu ibu-ibu itu. Ya dari HTI menggerakkan itu. Jadi nanti ibu-ibu yang ikut demo di sana itu ya, kalau sempat masuk ke ranah hukum dan ibu ketangkap, jangan ada yang minta maaf ya Bu ya. Jangan ada minta maaf. Dasar otak-otak pembuat gaduh aja kalian semua. Kenapa sih? Tenang aja, kenapa? Berdamai bagaimana kita bakal rakyat Indonesia ini biar damai, adem, sejahtera. Ini hanya fitnah terus kalian semua. Berhentilah. Ya itu Pak, ya kan, Bapak bertanya-tanya, ijazah palsu Pak Jokowi itu kalian tuduh palsu, yang memalsukan siapa? Lah karena itulah UGM menantang gitu loh, menantang kaum pembenci yang sok-sokan ini ya. Si Roy Panci ini nggak sadar gitu loh. Dia merasa ketika menggeruduk UGM itu benar-benar keder seperti yang mereka narasikan selama ini. Jadi sebetulnya Roy Panci ini terinduksi oleh omongannya sendiri bahwa UGM ketakutan, UGM menutup semua pintu. Nggak tahunya begitu ketemu UGM menantang. Hahaha. Menantang ke pengadilan, alah kepecirit langsung pulang ke Jakarta, nggak jadi ke Solo menggeruduk rumah Pak Jokowi, iya kan, daripada di penjara ya. Lanjut lanjut.
Maling Panji, mantan napi Panji, Fufu Fafa, Roy Suryo. Kalau kawan-kawan gak berani sendirian, pasti ngajak masa. Sebenarnya kamu itu laki-laki apa setengah laki-laki? Kamu kalau laki-laki yang gentle, koar-koar itu sendirian. Jangan bawa-bawa masa. Napi, mantan napi, maling Panji, Fufu Fafa, Roy Suryo. Kamu tak tunggu di Solo. Katanya kamu mau datang ke Solo. Tak tunggu Roy Suryo. Aku pengen lihat mukamu. Maling Panji. Iya, ini menarik sekali teman-teman ya. Saya tertarik dengan pernyataan netizen barusan, terutama yang tertulis di badan video di bagian depan ya, sebagai sebuah tag atau caption gitu ya. Apa kabar Maling Panji? Kami ingin kamu tunjukkan di mana Panji yang asli. Yang kamu maling. Ingat nggak? Ingat, nggak boleh diedit yang asli loh. Maling Panji tuh, disuruh menunjukkan panci yang kau curi yang asli ya, bukan yang palsu, bukan yang oplosan, nggak boleh diedit. Lanjut. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar, gitu ya. 1000 foto, tadi kan 7 foto, saya bilang 1000 foto, 1000 kawan, tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli. Itu. Makasih. Sebenarnya tetap sama ya Pak, Ya? bahwa ijazah Jokowi palsu gitu ya kalau. Ijazah palsunya tadi, ijazahnya tidak ada di UGM. Menteri Panji ini bilang kalau tidak menemukan ijazahnya Jokowi. Menteri Panji, katanya kamu ini pakar telematika. Lah kok kamu bilang nyari ijazahnya Pak Jokowi di situ tuh nggak ada? Ya jelas nggak ada. Yang namanya ijazah kan dibawa pulang sama pemiliknya toh. Emangnya ijazah Menteri Panji ditinggal juga di kampusnya? Kok sampai segitunya ya Menteri Panji ini ya sama Pak Jokowi ya. Nampaknya Roy Suryo alias Menteri Panji ini sakit hati banget ya sama Pak Jokowi ya, sampai bilang begitu. Soalnya kenapa? Dulu waktu Roy Suryo itu menjadi menteri dan gak becus kerja, nah Roy Suryo ini kan langsung dipecat sama Pak Jokowi. Terus semua perabotan di rumah dinasnya itu dibawa pulang semua. Panci-panci itu pada dibawa pulang semua oleh Roy Suryo. Makanya Roy Suryo itu dijuluki Menteri Panci. Panci aja dicolong, apalagi duit negara. Ijazahnya tidak ada di UGM. Ya, itu aja. Ya, ijazah ada. Kalau besok ada ya syukur, kalau besok tidak ada, nah kan bisa kita pertanyakan, kenapa ijazah nggak ada? Dan kalau dari lawyer mengatakan kami hanya akan keluarkan nanti pada saat di sidang. Ini pelanggaran terhadap undang-undang. Kalau lawyernya Pak Jokowi itu maunya menunjukkan ijazahnya di pengadilan, ya kamu harus nurut sih, Panci. Soalnya kan kamu menuduh, kamu itu kan sebagai penuduh. Awang kamu itu penuduh aja nggak punya barang bukti kok. Itu udah bagus banget tuh. Kalau misalnya Pak Jokowi itu maunya pokoknya mengeluarkan ijazahnya itu waktu di pengadilan. Berarti kan Pak Jokowi termasuk berani tuh sampai pengadilan loh. Nah, nanti kalau ternyata di pengadilan itu ijazah Pak Jokowi itu asli, nah langsung tuntut balik aja itu si Panci sama si Tifa itu biar ngandang sampai bosok. Dan di UGM tadi Menteri Panci dan Dr. Tifa itu menemukan data Pak Jokowi ya. Di UGM sana katanya ada skripsinya Pak Jokowi. Kejanggalan skripsi itu tadi itu indikasi buat seorang pakar telematika master. Ya, indikasinya memang itu hal yang tidak benar. Tidak boleh skripsi kalau tidak lengkap. Ya gitu, kalau kemudian UGM menerima kami hanya menerima seperti ini. Loh, kalau kamu menerima seperti itu kok disahkan? Kok diserahkan? Alasannya adalah wisuda dulu baru skripsinya diserahkan. Itu kan yang agak aneh juga gitu loh. Tapi sudah confirm yang mereka mengatakan wisuda dulu baru skripsi diserahkan. ya tadi gini, skripsinya itu diserahkan setelah semua syarat itu dipenuhi. Gini loh Ci, Panci, kalau kamu besok ke Solo langsung datang ke rumahnya Pak Jokowi dan langsung meminta ijazahnya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi nggak mengizinkan gimana? Ya nggak apa-apa.
Mendingan besok kalau kaum sakit hati itu sampai ke Solo, ijazahnya jangan ditunjukin ya Pak ya. Biar mereka semakin penasaran. Biar mereka stres sendiri ngurusin ijazahnya Pak Jokowi. Gini loh Ci, Panci, tak kasih tahu ya Ci. Intinya kan kamu nuduh sama Pak Jokowi toh Ci, bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Gitu kan Ci, Panci. Nah, berarti kan kamu seorang penuduh Ci. Berarti kalau kamu menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, berarti kamu harus punya bukti. Buktinya apa? Ya bukti yang kamu tuduhkan itu, berarti kamu harus punya bukti ijazah yang asli. Karena penuduh itu harus punya bukti buat tertuduh atau yang dituduh. Jadi kalau kamu cuma nuduh doang terus ke sana ke Solo langsung minta ijazahnya Pak Jokowi, yo nggak bisa toh Ci, Panci. Tadi di UGM udah tuh ditemuin skripsinya Pak Jokowi dan kata kalian skripsi itu palsu. Terus mau ke Solo tuh mau cari ijazahnya Pak Jokowi yang kata kalian ijazahnya palsu. Nah, jangan-jangan besok Panci ini kalau udah sampai Solo Pak Jokowi dikira palsu, Bu Iriana dikira palsu, Mas Gibran dikira palsu, Kaisang dikira palsu, Janetes dikira palsu. Lama-lama bisa gila sendiri loh Ci, Panci. Logo. Sebentar ya. Ini sekelas mantan menteri. Aduh, koplaknya kagak ketulungan ya. Tadi di bagian depan saya tidak mau mengomentari netizen barusan teman-teman ya, karena sudah cukup gamblang. Saya ingin mengomentari pernyataan si Roy Panci di bagian agak depan tadi yang dengan tegas seolah-olah dengan penuh pede mengatakan di UGM tidak ada ijazahnya. Ya, di UGM nggak ada ijazahnya dan mudah-mudahan besok ada ijazahnya yang asli. Maksudnya adalah di rumahnya Pak Jokowi. Jika nggak ada ijazahnya, di UGM nggak ada dan di rumahnya Pak Jokowi nggak ada, nggak tahu sudah. Sebentar, Anda ini kan menteri ya, seharusnya secara intelektual itu kecerdasan Anda jauh di atas rata-rata dibanding masyarakat kebanyakan, kan seperti itu. Anak TK aja tahu gitu loh, lembaga pendidikan mana sih yang menyimpan ijazah asli seorang alumni ya, seorang alumnus? Nggak ada. Jadi sudah jelas di UGM nggak ada ijazahnya. Lah UGM disuruh menunjukkan ijazahnya Jokowi, yang nggak bisa. UGM tidak pernah menyimpan ijazah asli Jokowi. UGM hanya menyimpan ijazah apa namanya itu? Ijazah fotokopiannya saja. Dan kalau UGM kan sudah mengatakan kami tidak akan menunjukkan kecuali diperlukan di pengadilan. Makanya UGM menantang Anda untuk mempersoalkan isu ijazah palsu ini ke pengadilan. Nggak taunya Anda kepecirit. Hai. Lanjut. Ya teman-teman ya, coba kita kilas balik dulu ya. Siapa sih sebetulnya si Maling Panci ini gitu ya, ketika dia masih menjabat sebagai seorang menteri. Oke, kita tengok bareng-bareng. Ini dia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah tanah airku. Ayo. Yuk, ambil kertas lagi. Tenang. Ya. Tidak niat ngafalin. Karena apa? Karena yang lain hafal. Ya. Oke. Kita pilih kalian baru semalam. Jangan sampai ada alasan ini lagunya dadakan, lagunya baru. Kalau memang dadakan semuanya yang lain hafal. Tapi saya dapat info dari coach bahwa lagu ini sudah di-send ke semua peserta. Ini adalah rekam jejak ya. Ini asli loh, bukan editan loh, Pak Maling Panci ya. Ini adalah rekam jejak yang bersangkutan ya ketika masih menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga seingat saya ya. Nggak lagu. Ayo. Oke, kita saksikan satu kali lagi apa yang dilakukan si Maling Panci ini ketika masih menjadi pejabat. Ini dia.
Yang penting tidur. Ngeritik orang pinter saat jadi pejabat kerjanya ngorok. Sekarang jadi duta ijazah palsu 2025 kemarin. Tetapi sejak tanggal 15 kemarin yang bersangkutan sudah mengundurkan diri karena diancam oleh UGM, ditantang untuk dipersoalkan ke pengadilan. Nggak berani kepecirit ke Jakarta. Lanjut. Ibu-ibu, bapak, kalau misalnya mau ada yang menyampaikan orasi, silakan. Ya. Gagal lagi. Kini demo gagal lagi. Gagal maning. Gimana besok di rumahnya Pak Jokowi? Kan tim kuasa hukumnya Pak Jokowi sudah mengatakan tidak akan menunjukkan ke siapapun kecuali lewat pengadilan. Jadi pulang aja dah, pulang. Jangan gitulah Bang, ya kan, masa demo gagal dikata-katain seperti itu. Ya minimal kita sebagai sesama warga negara Indonesia ya, saudara sebangsa dan setanah air, ya kita ikut prihatin lah atas kegagalan dan kegagalan Hah? Yang mereka alami selama ini. Nggak usah dikata-katain. Lanjut. Persoalan ini selesai kok dengan mudah kalau kejujuran atau niat baik, ada nawa. Kejujuran dan niat baik. Sangat sepakat, Bang. Masalahnya Anda ini jujur dan punya niat baik apa enggak sih gitu loh. Niat kalian kan udah enggak baik masalahnya. Dan kalian udah enggak jujur dengan diri sendiri, apalagi dengan orang lain. Jadi yang buat kisruh dan buat gaduh itu juga ya kalian. Lalu menyalahkan pihak lain, dalam tanda kutip sekarang menyalahkan Pak Jokowi dan segala macam. Sudahlah. Tapi kalau kalian mau bikin ribut terus, mau bikin kisruh terus, mau bikin sensasi terus, ya kalian kan memang gak pernah puas masalahnya. Sampai di detik ini, ketika Pak Jokowi sudah selesai dengan pengabdian beliau menjadi presiden, tapi kalian masih mengungkit-ungkitnya dan terus mengungkit. Bahkan ingin mendelegitimasi Pak Jokowi agar pamor Pak Jokowi makin jatuh. Menurut kalian sendirilah yang jatuh. Kalian tidak belajar dari Bambang Tri almarhum yang bahkan sampai meninggal tapi punya kesalahan yang luar biasa. Dan sekarang kalian selalu menyalahkan Pak Jokowi. Kita tunggu saja sama-sama. Fakta sudah dikasih tahu, sudah dibuktikan. Jadi kalau kalian yang mau ribut terus, mau bikin gaduh terus, kita tunggu saja sejauh mana kekuatan kalian untuk membuat kacau negeri ini. Karena saya pikir kalau bicara membuat kacau, kalian mendudukannya Pak Jokowi, kita lihat kok yang hingar-bingar, semrawut, gak karuan, itu kan pola pikir kalian. Lalu kalian menimpakan pada Pak Jokowi, menyalahkan Pak Jokowi. Yang Pak Jokowi yang sudah purna tugas, yang sekarang selesai. Kalian iri dengan banyak yang sowan terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sekarang mengambil hikmah apa yang beliau perbuat ketika membangun Indonesia. Sekarang banyak rakyat yang berterima kasih, bersowan, bersuah foto, dan minta tanda tangan. Hanya ingin mengucapkan terima kasih. Itulah masyarakat yang tulus. Tapi kalian dari zaman Pak Jokowi menang pertama kali sampai di hari ini ketika Pak Prabowo menang pun yang dulu kalian dukung, kalian masih ingin mendelegitimasi Pak Jokowi. Kita tunggu sama-sama akhirnya akan seperti apa. Ingat, kebenaran akan menemukan jalannya. Kalian mendiskreditkan sedemikian rupa terhadap Pak Jokowi, kita tunggu sama-sama kok. Oke? Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya, betul ya. Persoalan ini akan selesai kalau ada goodwill ya, ada niat baik. Masalahnya Anda nggak punya niat baik, gitu loh. Niat baiknya sebetulnya sudah selesai Pak Jokowi itu, gitu loh. Iya kan, ketika pihak yang menerbitkan ijazah, yakni UGM ya, melalui fakultas ya, dekan, sehingga saya namanya Pak Sigit dan juga pihak rektorat ya, melalui Ibu Rektor, sudah menyampaikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli karena ya indikatornya adalah karena Pak Jokowi itu memang benar-benar mahasiswa UGM,
pernah kuliah di UGM, sudah menyelesaikan tugas akhir dan lulus ujian dan juga sudah melakukan menjalani wisuda gitu loh. Jadi sudah layak untuk mendapatkan ijazah. Jadi UGM berstatement bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli gitu. Ya sudah ada niat baiknya, cuma Anda aja yang nggak punya niat baik. Iya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan tadi di bagian di bagian depan ya, kita lihat bersama video tentang si maling panci yang tidak sesuai omongannya ya, pernyataannya kemarin nggak sesuai dengan omongannya kemarin-kemarinnya lagi. Semasa jadi pejabat kerjaannya tidur, bahkan lagu Indonesia Raya saja tidak hafal. Begitu jadi gelandangan dia rajin sekali memfitnah Jokowi. Begitu Jokowi melakukan serangan balik dan akan mempersoalkan para tukang fitnah itu ke meja hukum ya, dia ngacir alias melarikan diri ke Jakarta, urung ke Solo untuk melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Apalagi oleh pihak UGM ditantang ya untuk mempersoalkan isu ijazah palsu ini ke pengadilan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.